Taslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk bisa beraktivitas, untuk bisa melakukan ketaatan demi ketaatan setiap hari. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau. Baik, sahabat asli, alhamdulillah kembali dalam kajian kitab Asrarus Salah wa Muhimmatiha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di beberapa pembahasan, diantaranya muqaddimah, kemudian juga pembahasan tentang keutamaan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, masih dalam pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatiha. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan Fadilatu Itmamil Arkan. Kita akan masuk ke Fadilatu Itmam Al-Arkan. Sahabat asli, alhamdulillah kita langsung mulai. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini amin. Fadilatu Itmamil Arkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mathalus salah al-maktuba kamathalil mizan man awfa istawfa. Bab pembahasan ini tentang keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, perumpamaan salat al-maktubah kamathali al-mizan man awfa istawfa. Kata Nabi, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti layaknya timbangan. Barang siapa yang membuat timbangan itu pas, maka pahalanya pun istaufa, akan pas. Kira-kira begitu. Man aufa, barang siapa yang mengerjakan rukun-rukunnya, menepati rukun-rukunnya, maka istaufa, maka amal solehnya atau pahalanya pun lengkap, atau pahalanya pun sama. Wa qala Yazid Ar-Riqashi atau Ar-Riqashi, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan ka'annaha mawzunah. Salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama, seakan semuanya itu sudah terukur. Seakan mereka salatnya Rasul itu sudah mauzun, sudah ditimbang atau sama semua takarannya, kadarnya. Maksudnya lengkap rukun-rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan salatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Sesungguhnya ada 2 orang dari umatku yang berdiri untuk melaksanakan salat, rukuknya, sujudnya satu, sama. Wa inna ma baina salataihima ma baina as-sama'i wal ard. Tapi antara salat satu fulan dengan fulan yang lain itu pahalanya seperti langit dan bumi, berbeda. Wa asyara ilal khusyu', dan Rasulullah bermaksud adalah karena disebabkan khusyuknya. Itu yang membedakan pahala salat satu dengan salat yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu yaumal qiyamati ilal 'abd la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak melihat di hari kiamat kepada seorang hamba yang tidak memberikan atau menegakkan tulang sulbnya ketika ruku dan sujudnya. Ini maksudnya adalah tidak menyempurnakan rukun-rukun salatnya. Makanya teman-teman, salat itu
penting sekali kita belajar bagaimana rukun sholat, bagaimana sikap sempurna ketika sujud, sikap sempurna ketika ruku, karena ada hal-hal besar di mana ketika kita menyempurnakan rukun kita, melaksanakannya dengan sempurna, memberikan hak sujud, bagaimana posisi sempurnanya dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal yang besar, pahala dan lain sebagainya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, amma yakhafu alladhi yahulu wajhuhu fi shalah alladhi yuhawwilu wajhahu fi shalah an yuhawwila Allah wajhahu wajha himar. Apakah tidak takut orang yang berusaha memalingkan wajahnya ketika salat, Allah palingkan wajahnya, bahkan Allah ganti, Allah rubah wajahnya menjadi wajah himar di akhirat. Itu karena kondisi wajah, bagaimana ketika kita salat itu harus sesuai, ya, pandangan mata kemana, tidak celingak-celinguk dan lain sebagainya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda'un musfarrah. Barang siapa melakukan salat di waktunya, wa asbagha wudu'aha, melakukan wudunya dengan sempurna, wa atamma ruku'aha, menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, dan khusyuknya, arajat wa hiya bayda'un musfarrah, maka salat itu akan naik, meninggi, dan itu dengan putih dan bersinar, kira-kira gitu. Taqul, kemudian salat itu berkata kepada orang yang tadi, hafizakallahu kama hafadztani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga salat, menjaga aku, kata salat. Kemudian ada orang yang man shalla salatan li ghairi waqtiha wa lam yasbaq wudu'aha wa lam yatim ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha arajat wa hiya sauda mudlimah. Kebalikannya, kalau tadi ada orang yang melakukan salat dengan sangat memperhatikan rukun-rukunnya, sujudnya, khusyuknya, salat itu akhirnya naik, meninggi, kemudian nanti dia berkata kepada orang yang melakukan salat tadi dengan baik, dengan kondisi cahaya putih yang menerangi gitu ya, bersinar, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Maksudnya menjaga salat di waktunya, diberikan haknya, rukunnya dan lain sebagainya. Kebalikannya, ada orang yang salat tidak salat di waktunya, tidak wudu dengan wudu yang baik, tidak menyempurnakan ruku dan sujud dan khusyuknya, sama salat itu pun naik dengan kondisi yang sangat hitam, gelap. Taqul, dan dia mengatakan kepada orang yang melakukan salat, dayya'akallah kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakanku. Ini teman-teman, hati-hati nih tentang salat. Hatta idza kanat haitsu sya'allahu lafata kama yalifu thawbul khalq fayadribu biha wajhu. Itu tadi ada dua kondisi orang, yang satu menjaga salatnya, rukun-rukunnya, sujudnya, khusyuknya, kemudian salat itu arajat, dia meninggi, menaik, kemudian dia mengatakan dengan kondisi yang putih bersinar, dia mengatakan semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu telah menjagaku. Kebalikannya, orang yang tadi salat di luar waktunya, kemudian menyia-nyiakan, tidak menyempurnakan rukunnya, sujudnya, khusyuknya, dia juga akan naik. Kemudian nanti dia dengan kondisi yang sangat gelap dan mencekam gitu ya, mungkin hitam gelap, dia bilang semoga Allah menyia-nyiakanmu yang tersebab kau telah menyia-nyiakanku. Nah, itu kira-kira teman-teman. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriqu min salati. Sebaik-baiknya manusia, seburuk-buruknya manusia atau pencuri yang paling buruk adalah mereka yang mencuri salat. Maksudnya apa? Mereka yang telah mencuri
gerakan-gerakan sholat. Maksudnya pencuri sholat itu dia mengambil hak-hak rukun-rukun sholat, dia tidak berikan secara semestinya. Rukuknya tidak sempurna, baru cuma condong begini langsung bangun lagi, dia tidak lurus. Kemudian i'tidalnya dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, aswa'un nasi sarakatan atau sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Baik. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa Salman radhiyallahu anhu, dan sahabat Salman radhiyallahu anhu mengatakan, as-salatu mikyalun faman awfa istawfa wa taffafa faqad alima ma qala Allah fil mutaffifin. Salat itu timbangan, kata Salman dan Ibnu Mas'ud. Dia layaknya timbangan. Barang siapa yang memberikan timbangan yang sesuai, maka pahalanya pun sesuai. Tapi barang siapa yang mengurangi timbangannya, tidak diberikan secara semestinya, maka dia telah mengetahui apa yang Allah sebut dalam surat Al-Mutaffifin. Artinya dapat ancaman berupa kecelakaan, kebinasaan, atau dalam arti lain neraka wail. Ancamannya adalah masuk ke dalam neraka wail. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, sampai akhir ayat. Baik, artinya salat itu harus kita berikan sesuai dengan haknya, semestinya, karena dia sudah terukur. Rukuknya seperti apa, sujudnya. Beda hal dengan kondisi seseorang yang sedang sakit, itu bukan pembahasan kita. Baik, kemudian masuk ke bab yang baru, fadilatul jamaah, keutamaan berjamaah, salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat pahalanya, ya, bi 27 darajah. Wa ra'a Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala annahu sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salawat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kehilangan sebagian manusia berjamaah ke masjid, maksudnya. Faqala, Rasul mengatakan, Rasul bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma akhlufu ila rijal. Kata Nabi, aku ingin menyuruh orang menjadi imam, seseorang menjadi imam, kemudian saya pergi mencari orang-orang yang tidak salat berjamaah, kemudian aku bakar rumah mereka. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa'amura bihim fatuhraqu alaihim buyutuhum bihazmil hatab walau alima ahaduhum annahu yajid 'azman saminan aw mirmataini la syahidaha, yakni salatul isya. Ini dalam riwayat yang lain hampir sama maknanya Rasul, tapi ini konteksnya dalam salat isya. Rasul kehilangan sebagian, mana ini sahabat yang lain, Rasul ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat di masjid, apalagi tidak sholat berjamaah. Baik, waqala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini hadis secara marfu', man syahidal isya fa ka'annama qama nisfu lailah. Barang siapa salat berjamaah, salat isya berjamaah di masjid, berjamaah dengan kaum muslimin, seakan ia telah melakukan qiyam setengah malam. Wa man syahida as-subha fa ka'annama qama lailah. Barang siapa yang juga di salat subuh berjamaah, jadi isyanya berjamaah, besok subuhnya berjamaah, seakan dia telah menghidupkan malam semalam suntuk. Nah, ini teman-teman, ini tingkat yang paling rendah bagi orang-orang yang beriman. Sebenarnya orang-orang beriman itu mereka punya kebiasaan qiyamul lail, ya, bangun di sepertiga malam terakhir, dari awal malam qiyamul lail. Nah, orang yang paling mungkin ya derajatnya paling tidak nih bisa mengamalkan inilah, isyanya di masjid, subuhnya di masjid. Itu kata Utsman, hadisnya marfu', itu seperti sholat semalam suntuk. Ini apa bahasanya? Mungkin ini bagian dari solusi mereka yang
susah bangun malam. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadah." Barang siapa yang salat berjamaah telah mengisi seluruh nahruhu. Bisa dikatakan hari-harinya. Nanti saya akan cari maknanya. Saya kurang tepat makna dari nahruhu di sini. Ya. Baik, nanti kita lewati. Wa qala Sa'id bin Musayyib. Seorang Sa'id bin Musayyib berkata, Sa'id bin Musayyib ini adalah salah seorang penghulunya para tabi'in, generasi tabi'in. Sa'id bin Musayyib namanya. Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in. Dia berkatakan ma'adzana mu'adzinun mudzu 20 sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah muazzin itu azan ketika mengumandangkan azan sedangkan saya sudah berada di masjid. Terbukti dalam riwayat yang lain, Sa'id bin Musayyib kalau tidak salah diriwayatkan 40 tahun tidak pernah melihat tengkorak kepala orang lain. Maksudnya tungkuk, apa ya bahasanya paling belakang ini, bagian belakang kepala itu, tungkuk orang lain nggak pernah dilihat sama dia. Karena apa? Karena dia tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Ini penuturan beliau sendiri. Tidaklah muazin azan sedangkan saya sudah di masjid. Masya Allah, 40 tahun nggak pernah bolong sholat berjamaah dan nggak pernah merasakan masbuk. Wa qala Muhammad ibn Wasi'. Muhammad ibn Wasi' juga seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ma ashtahi minad dunya illa thalatha. Aku tidak tertarik dengan dunia ini kecuali 3 hal. Kata Muhammad ibn Wasi'. Apa saja? Kata beliau yang pertama, akhan in ta'awajtu qawwamani. Aku tidak tertarik pada dunia ini kecuali 3 hal. Kepada seseorang, maksudnya saudaraku, yang saat aku belok, aku keluar dari syariat ini, aku berbuat kesalahan, ia menegurku. Ia datang untuk menasihatiku. Yang kedua, waqutan minar rizki afwan min ghairi tabi'ah. Min ghairi tabi'ah. Dan aku tertarik kepada rizki yang ringan, yang enggak dihisap oleh Allah. Kalau bahasa beliau seperti itu. Atau rizki yang sederhana yang tidak dipertanggungjawabkan. Ya kita tahu semua akan dipertanggungjawabkan. Tapi mungkin kalau itu rizkinya tidak terlalu banyak, hartanya tidak terlalu banyak, mungkin hisapnya akan juga sebentar, tidak terlalu berat. Yang ketiga kata Muhammad bin Wasi', wa salatan fi jama'atin yarfa'u 'anni sahwaha wa yuktab li fadluha. Yurfa'u 'anni sahwaha wa yuktabu li fadluha. Dan yang ketiga, salat berjamaah yang menghapus kelalaian salatku dan keutamaan yang ditulis untukku. Insyaallah. Muhammad bin Wasi' ini juga salah seorang tabi'in ya. Kalau tidak salah beliau tabi'in yang ya panutannya juga ya, panutannya generasi tabi'in. Baik, waruya anna Aba Ubaidah ibn al-Jarrah amma qauman marratan falamma insaraf qala ma zala asyaitanu bi anifan hatta ra'aitu anna li fadlan ala ghairi la umman abadan. Seorang diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya, yang bergelar Aminu hadhil ummah, orang terpercaya umat ini. Beliau suatu kali mengimami salat pada mengimami salat sebuah kaum, sebuah kelompok. Ketika selesai, ia mengatakan, mazala syaitanu bi anifan hatta ra'aitu anna li fadlan ala ghairi la umma abadan. Tadi ada setan yang menggangguku, kemudian setan itu berhasil menggodaku serta membisikkan kepada diriku bahwa aku lebih baik dari selainku, maka setelah ini aku tidak akan mengimami selamanya, kata beliau, karena takut merasa paling baik. Masya Allah ya. Baik, ini ada beberapa perkataan ulama yang semisal juga maknanya. Kita langsung masuk ke baik. Wa sallallahu alaihi wasallam man shalla 40 yawman as-salawat fi jama'atin
la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu bara'ataini, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Nah ini sering dilakukan oleh jamaah haji kita, orang Indonesia. Bahkan ada program Arba'in namanya. Karena di Madinah setahu saya jamaah haji reguler itu mereka 8 hari, kalau tidak salah 8 hari di sana sebelum akhirnya pulang ke tanah air, atau kurang atau lebih. Intinya ada program Arba'in. Kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa barang siapa yang sholat selama 40 hari, sholat 5 waktu dalam jamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka baginya dituliskan 2 hal, ditetapkan 2 hal. Pertama, terbebas dari nifak, dari kemunafikan dalam dirinya. Yang kedua, terbebas dari api neraka. Wa yuqalu innahu idza kana yaumul qiyamah yuhsyaru qaumun wujuhuhum kal kaukab ad-durri fataqul lahumul malaika ma kanat a'malukum fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan qumna ila at-taharah la yushghiluna ghayruha thumma tuhsyaru ta'ifatun wujuhuhum kal aqmar fayaquluna ba'da as-su'al kunna natawadda'u qabla al-waqt thumma tuhsyaru ta'ifatun wujuhuhum kasyams fayaqulun kunna nasma'ul adhan fil masjid. Ini ada beberapa perumpamaan. Pertama, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mukanya bercahaya seperti bintang. Ketika ditanya, apa amal kalian? Amalan kami, kata mereka, kami ketika mendengar azan tidak ada hal yang menyibukkan kami. Kami langsung ketika mendengar azan, setelah mendengar dia langsung buru-buru bertohara, bersuci, kemudian berangkat sholat. Kemudian ada juga orang-orang yang wajahnya seperti rembulan. Kemudian ditanyakan kepada mereka, apa amalan kalian? Amalan kami adalah kami berwudu sebelum waktu sholat. Jadi lebih naik level lah. Kalau tadi kan setelah dengar azan, kalau ini sebelum waktu sholat dia udah wudu. Ada lagi yang lebih hebat, wajahnya bersinar seperti matahari. Ketika ditanya, apa amalan kalian? Kami lebih dari mereka berdua. Kami azan udah di masjid. Masya Allah. Ya. Warawa anna salaf kanu yu'auzuna anfusahum 3 ayyam idza fatatumul takbiratul ula wa yu'zuna 7 idza fatatumul jamaah. Bahkan diriwayatkan bagi sebagian salaf, mereka bertakziah, menyesali, merasa sedih atas diri mereka sendiri kalau mereka bertakziah selama 3 hari kalau ketinggalan takbiratul ihram. Masya Allah. Dan mereka bertakziah, merenung mungkin ya, merenungi diri sendiri selama 7 hari kalau mereka ketinggalan sholat jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tadi kita sudah membahas keutamaan menyempurnakan rukun dalam sholat, juga keutamaan sholat berjamaah. Baik, kira-kira gitu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita sambung dan kita lanjut insya Allah di pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.